Kamu ke rumah pacar untuk pertama kalinya, malah disuguhi orang yang sakit. Pernah ngalamin nggak? Oke, ini dia ceritanya. Jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya ini, di part yang ketiga ya, pengorbanan seorang indigo. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis ya. Kita saling dukung di episode ini sampai ke monetisasi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, cerita ini dimulai dari teman saya. Setelah lama beberapa hari kenalan gitu, terus teman saya ini akhirnya mutusin untuk hubungan jarak jauh ya, LDR kayak gitu. Dan suatu hari mereka itu bersepakat untuk mengadakan pertemuan gitu. Si teman saya ini, si Pula, diajak ke rumah pacarnya itu yang ada di luar kota gitu. Setelah ada persiapan, Pulan ini berangkat ke rumah pacarnya yang lumayan jauh ya, perjalanan sekitar 2-3 jam lah, ada naik motor gitu. Setelah sampai di sana, jarang lama ketemu. Katanya dia tuh nunggu di pinggir jalan. Udah ketemu, salaman gitu kan. Aneh juga kan, pacaran belum ketemu, baru video call doang gitu. Terus ketemu, agak aneh juga sih katanya. Ya udah, pas ketemu gitu, salaman, langsung lah dia disuruh masuk ke rumahnya. Yang ternyata benar gitu, pacarnya ini keluarganya itu punya usaha di bidang ya perkayuan kayak gitu. Nah, setelah ketemu di pinggir jalan itu ya, di depan rumahnya juga mereka masuk gitu, masuklah langsung ke pertama itu ke toko ya, ke toko punya dia, ke ruang tamu yang di situ kebetulan orang tuanya itu lagi pada ngumpul gitu kan. Memang sih udah direncanain dari sebelumnya. Lagian yang nyuruh itu katanya sih orang tuanya sendiri. Kalau misalkan pacarnya ini serius gitu, dimintalah si Pulan ini untuk datang ke rumah pacarnya itu, si Pulana. Setelah ketemu, salaman, saling kenal gitu kan, yang biasanya ngobrol di telepon, akhirnya ketemu gitu, Pulan sama si Pulana plus sama keluarganya. Setelah beberapa saat ya, si Pulana ini kan nyobain makanan gitu kan, minuman, ngobrol santai sama si Pulan. Terus bapaknya juga ada, ibunya juga ada. Alhamdulillah si ibunya itu yang kemarin sakit itu sekarang udah baikan gitu, udah sembuh lah, udah bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, tiba-tiba datanglah si ibu, nenek lah, kata si Pulan sih nenek dari pacarnya itu, si Pulana. Nenek ini ibu dari ibunya si Pulana, jadi mertua dari bapaknya si Pulana gitu. Datang, dan datangnya ini terbilang aneh gitu kan. Orang-orang lain kasih katanya, orang-orang katanya salaman, tanya kabar ini itu, tiba-tiba aja dia bilang itu, katanya, tolong bantuin ini, saya kayaknya udah sakit 6 bulan, kesini juga jalannya maksain. Biasanya kan ke kamar mandi itu gendong gitu, atau dituntun lah sama anaknya gitu buat ke kamar mandi. Biasanya itu tiap hari cuman rebahan doang gitu kan. Udah berobat ke sana ke sini nggak sembuh, udah diterapi inilah, terapi itulah, ke dokter, cek ini cek itu, nggak ada perubahan. Ya paling minum obat juga cuman berasanya sebentar gitu kan. Udah gitu efek obatnya hilang, ya udah rasa lagi gitu. Itu sih katanya sakitnya sekitar 6 bulan katanya sih, walau alam kan, nggak tahu, saya juga walau alam juga kan. Ini kan cerita dari teman saya juga gitu. Nah, si Pulan ini rasa bingung gitu. Pertama datang ya ke
ke rumah pacar, ketemu orang tua, bukannya kita ini ya ngobrol-ngobrol apa gitu kan, silaturahmi yang itu, ini malah disuguhin yang sakit gitu kan. Momennya ya kata si Bulan sih kurang tepat gitu buat momen-momen seperti ini menurut si Bulan. Tunggulah istirahat sekitar setengah jam gitu kan, perjalanan capek juga hampir 3 jam gitu, perjalanan jauh dari luar kota, pas datang malah disuguhin orang yang sakit gitu. Dan dengan berat hati juga, agak mengkal gitu di hatinya, bukannya disambut dengan ya gimana gitu kan, ini malah disuruh ngobatin orang yang sakit. Habis gitu meskipun dengan berat hati, si Bulan ini mau gitu kan, mau istilahnya nggak tahu apa itu rukiah atau apa juga, si Bulan menjalani ritual itu. Terus dia pindah hidupnya kan ke sebelah neneknya itu, nenek si Bulana. Ya cobalah gitu kan diterapi gitu, meskipun kata si Bulan ini ngobatinnya nggak pakai sentuhan gitu kan, cuma dilihatin doang, terus ditanya yang sakitnya yang sebelah mana. Setelah baca-baca doa gitu, ditunjukin yang sakit sebelah mana, terus tangannya itu didekatin gitu sama si ibu-ibu yang sakit ini gitu. Setelah beberapa saat tanyalah gitu kan si Bulan sama si ibu, gimana Bu, udah berasa berubah atau belum, ada baikan atau belum. Nah, si ibu ini tersenyum gitu kan, berasa aneh. Anehnya kenapa? Karena sakit itu tiba-tiba hilang, meskipun tanpa obat gitu, tanpa disentuh kayak gitu. Udah beberapa saat itu ngajarin yang sakit yang mana di itu kan, di istilah orang Sunda itu dipapai gitu kan, dicek satu-satu yang mana. Alhamdulillah seketika itu juga, meskipun belum total sembuh gitu kan, tapi di kakinya itu udah membaik gitu. Nah kan untuk tahap yang keduanya itu si Bulan katanya minta air segelas, bukan segelas, sebotol air mineral gitu buat didoain. Setelah itu doain lah, air dalam botol mineral itu udah dikasih sama ibunya. Alhamdulillah katanya udah baikan. Setelah si ibunya beranjak pergi gitu kan dengan perasaan senang, dengan meraut wajah yang senang gitu kan, si ibu tadi pergi gitu ya, dengan perasaan yang senang karena penyakitnya udah membaik gitu kan, udah bisa jalan sendiri. Yang awalnya itu digandeng kan, kemana-mana digandeng atau ditemenin sama anaknya, sekarang udah bisa pulang sendiri ke rumahnya gitu. Dan kembalilah cair kembali suasana di tempat itu gitu kan. Si orang tua itu, maksudnya si orang tuanya si Bulana ini nanya ke si Bulan gitu kan, gimana sih menurut pendapat si Bulan tentang penyakit si ibu ini gitu. Dan si Bulan menjawab kalau menurut pandangan dia gitu kan, terawangannya dia tuh, kalau penyakitnya si ibu itu disebabkan karena suatu hari si ibu itu jalan keluar dari rumah, di depan rumah itu ada sesosok jin yang menyerupai atau bentuk wajahnya itu seperti kerah hitam ya, dia kesandung sama si ibu itu gitu kan. Anehnya si ibu itu tiba-tiba aja sakit gitu sampai 6 bulan gitu kan. Dan setelah pembahasan itu, si bapak itu memiliki kesepakatan untuk hubungan antara si Bulan sama si Bulan, nah gimana ke depannya gitu kan. Kalau maunya si bapak itu, hubungan si Bulan sama si Bulana ini berlanjut dengan serius gitu. Kapan kan dia tanya itu, kapan kalau orang tua si Bulan bisa berkunjung ke rumahnya si Bulana. Dan si Bulan ini jawab gitu kan, kalau kondisi keluarganya yang di tempatnya itu
kurang baik-baik saja, karena si ibunya itu, ibu si Fulan itu juga dalam keadaan kurang sehat gitu kan. Nah, ketika beres obrolan itu ambillah kesimpulan kalau keluarga si Fulana ini malah ambil keputusan untuk berkunjung ke rumahnya si Fulan gitu kan. Barulah di sana kita ambil keputusan bareng-bareng, ini hubungan mau dibawa kemana gitu kan. Kayak lagu aja kan, mau dibawa kemana ya kayak gitu ya kan. Setelah di sana kita ambil keputusan kata si Fulan kayak gitu. Oke, cerita untuk di part 3 ini saya ucapkan sekian dulu. Terima kasih udah yang nonton sampai akhir. Semoga akun-akunnya kita di Pro ini cepat dimonetisasi dan kita bisa menikmati hasil jerih payah kita selama ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga follow ya. Kalau suka tolong dibantu dengan share. Oke, terima kasih.